Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kita bisa bertahan sedangkan hijrah adalah ujian, hijrah adalah pengorbanan, hijrah pengusiran, hijrah rasa sakit, hijrah kita harus pertaruhkan semuanya. Gimana kita bisa bertahan? Yang pertama, ikhlas dan jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman tentang orang-orang yang hijrah dalam surat Al-Baqarah ayat 218. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka adalah orang-orang yang hanya mengharapkan rahmat Allah. Mereka tidak mengharapkan pujian. Mereka nggak peduli tentang eksistensi di masyarakat, di sosmed, di lingkungan kerja, di lingkungan kampus. Ingat, bukan tidak eksis, tapi bukan itu tujuan mereka. Bukan terkenal, tapi bukan keterkenalan yang menjadi tujuan dan ambisi mereka. Makanya apa kata Nabi SAW tentang orang-orang yang ikhlas? Kata Nabi SAW, orang yang ikhlas itu kalau ditempatkan untuk nimba-nimba dan nuang-nuang air, semangat tuh nimba-nimba sama nuang air, semangat nih. Tiba-tiba dipindahkan untuk jaga perbatasan atau jaga malam ronda, semangat tuh dia nggak peduli mau taruh garda depan, belakang, tengah, samping, mau dicadangkan, nggak peduli. Kenapa? Karena yang penting rahmat Allah. Yang kedua, hadirin, gimana biar kita bisa bertahan? Hadirin, kita ingin hijrah sampai kita menghembuskan nafas kita yang terakhir. Bukan hanya 1 tahun, bukan hanya 2 tahun, bukan hanya 3 tahun, bukan hanya 4 tahun. Kalau kita hidup 30 tahun yang akan datang, kita ingin hijrah selama 30 tahun. Kalau kita hidup 40 tahun yang akan datang, kita ingin hijrah sampai 40 tahun ke depan. Oleh karena itu, jadilah seorang pelari maraton, bukan menjadi sprinter. Dan yang jadi masalah, banyak yang hijrah di awal-awal jadi sprinter semua. Semua dikejar sama dia, semua dibaca, lalu langsung dipraktekkan di dalam keluarganya. Bukannya praktekkan, didakwahi semuanya, dikumpulin tuh seluruh keluarga besar. Seperti Nabi mengumpulkan orang-orang Quraisy. Ya benar, Nabi mengumpulkan orang Quraisy itu setelah berapa tahun beliau eksis dengan mereka. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 106, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukth wa nazzalnahu tanzila. Al-Quran kami potong-potong saat kami turunkan, potong-potong, nggak komplit Al-Fatihah sampai An-Nas langsung disuguhkan, kami potong-potong. Biar apa? litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukth, agar Anda wahai Muhammad menyampaikan kepada manusia sesaat demi sesaat, potongan demi potongan, pelan-pelan, pelan-pelan. Mukth, jeda dulu, lanjut lagi, jeda dulu. Wa nazzalnahu tanzila, dan kami turunkan itu secara berangsur-angsur, bertahap, khususnya dalam belajar dan dalam mengamalkan. Karena kan belajar otomatis harus berjalan paralel dengan pengamalan. Jadi kalau belajarnya bertahap, pengamalannya juga akan mengikuti proses belajar. Makanya ketika para ulama menjelaskan belajar yang bertahap, mereka menggunakan hadis makana rifqu fi syai'in illa zana. Tidaklah kelemah lembutan itu berada dalam sebuah kondisi kecuali akan menghiasi kondisi tersebut. Jadi bertahap dalam belajar dan berhijrah
dinyatakan oleh para ulama sebagai kelemah lembutan dalam berproses. Innallaha rafiq yuhibbur rifqa fil amri kulli aw kama qala. Allah tuh yang maha lembut dan Allah suka kelembutan di dalam setiap situasi. Dan sebaliknya, wa ma nuzi'an syai'in illa syana. Tidaklah kelemah lembutan dicabut kecuali akan merusak kondisi itu. Ketika kita hijrahnya nggak lemah lembut, semua ditabrak, semua gerasak gerusuk, semua cepat, semua injak gas, hancur, kata Nabi SAW, hancur. Syana, akan merusak tuh. Sabar, pelan-pelan. Lalu yang terakhir, ilmu yang kita lakukan bertahap itu harus kita amalkan. Allah berfirman, walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Kalau mereka mengamalkan apa yang mereka dapatkan dari nasihat, dari ilmu, maka itu yang terbaik buat mereka dan akan mengokohkan mereka, akan membuat mereka istiqomah dalam hijrah, nggak terombang-ambing. Nah itu tadi, kenapa harus bertahap dalam ilmu? Karena ilmu itu bukan teoritis, ilmu itu bukan retorika, ilmu itu dapat diamalin, baru antum akan istiqomah dalam hijrah. Antum bertahan. Kalau antum nggak amalkan, nggak akan bisa. Itulah kunci sukses hijrahnya para sahabat, sebagaimana dikatakan Utsman bin Affan. Kita dulu belajar sama Nabi 10 ayat, 10 ayat. Wala yujawizuhunna, dan kita nggak akan melangkah ke ayat ke-11 sampai kita sudah amalkan ke-10 ayat tersebut. Pelan-pelan mereka. Itu yang buat mereka sukses. Pelan-pelan. Bertahap.